Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah dituntut 25 juta rupiah oleh wali murid setelah menampar seorang siswa. Wali murid menuntut uang 25 juta rupiah sebagai uang damai. Seorang guru madrasah diniyah di desa Jatirogo, Demak, Jawa Tengah bernama Kiai Yudi harus menandatangani surat bermaterai kesediaan membayar 25 juta rupiah ke seorang wali murid. Uang itu disebut sebagai uang damai lantaran sang guru telah menampar seorang siswa berusia 10 tahun. Jika tak membayar, wali murid akan menuntut ke polisi. Setelah negosiasi, uang damai disepakati turun menjadi 12,5 juta rupiah. Video ini pun viral di media sosial dan memicu simpati warganet. Warganet menyayangkan sikap wali murid yang dianggap berlebihan. Terlebih guru madrasah itu hanyalah bergaji Rp450.000 per 4 bulan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal meninggal dunia setelah lama terbaring dalam keadaan koma. Pangeran Al-Walid tak sadarkan diri selama 2 dekade setelah kecelakaan ketika menempuh studi di Inggris. Kabar meninggalnya Pangeran Al-Walid diumumkan ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, pada Sabtu waktu setempat. Pangeran Khalid menyatakan sholat jenazah untuk putranya akan dilakukan pada Minggu waktu setempat di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Pangeran Al-Walid menderita cedera otak parah dan pendarahan internal dalam kecelakaan parah saat dia menempuh pendidikan di London pada tahun 2005. Waktu itu usianya masih 15 tahun. Kondisi Pangeran menarik simpati masyarakat yang besar. Dirinya bahkan dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran Tertidur. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Meski demikian, kondisi SBY semakin membaik. Dua putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjenguk ayahandanya yang tengah dirawat di RSPAD Jakarta Pusat. Keduanya kompak tiba di RSPAD bersama-sama pada Minggu malam. Informasi terbaru disampaikan politisi Demokrat Teguh Rifki Harsha, kondisi SBY mulai membaik. SBY bahkan sudah bisa mengobrol panjang. Rencananya SBY sudah boleh keluar dari rumah sakit dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya SBY dirawat di RSPAD setelah kondisi kesehatannya menurun, diduga karena kelelahan. Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang akan menakodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana, Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak tahu menahu soal makan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anaknya hingga memicu tragedi kematian 3 warga di Garut, Jawa Barat. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan unggahan sebelumnya di media sosialnya.
3 orang tewas saat berebut makanan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut. Pasca tragedi, dalam sebuah wawancara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mengaku tidak tahu menahu ada acara makan gratis di pernikahan putranya. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan video yang pernah ia unggah di media sosial miliknya. Tanggal 18 warga boleh datang ke lapangan, makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Senada dengan ayahnya, anak dan menantu KDM, Maulana Akbar dan Putri Karlina, menyangkal menggelar pesta rakyat dengan acara pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga. Sementara itu, pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP pesta rakyat berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek gerbang utama tempat warga berdesakan, serta alur pembagian makanan gratis. Sementara itu, 4 korban luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan supir bus pariwisata menggelar unjuk rasa mendesak pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Sopir memblokade jalan dengan memarkirkan puluhan bus memenuhi ruas jalan. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat yang dirilis Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut para sopir, sejak ada surat edaran tersebut, larangan study tour, ratusan sopir kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Pemirsa, sejumlah mobil supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan.